Saya bilang surat Ad-Duha, yang pendek aja Bu, nggak usah jauh-jauh. Ad-Duha ya udah baca bebas. Baca Ad-Duha, itu kenangan pertama ya Allah orang Indonesia dibuat orang terkagum-kagum Bu dengan Indonesia. Lanjut ketika saya ngajar, saya sempat ngajar di sana, ngajar TK SD yang bahasa pengantarnya Arab Inggris karena orang asing Bu, campur tuh Bu, Jepang gitu Bu, gitu ya Bu ya, anak-anak Jepang, anak-anak gitu ngajar. Satu hari datang seorang ibu, orang Pakistan, datang kepada saya pas ngambil rapot Bu. Teacher, dia bilang, Bu Guru, bisa nggak ngajar anak saya gitu. Ngajar apa Bu? Ngajar Quran, ngajar ngaji gitu. Saya bilang, orang Pakistan kan terkenal banyak yang hafal Quran, kenapa nggak ngambil orang Pakistan? Saya bilang gitu ya. Apa dia jawabnya Bu? Saya baru pulang dari haji, saya pergi haji, saya dengarkan orang Indonesia baca Qurannya bagus sekali. Langsung di depan Ka'bah, saya angkat tangan di depan Ka'bah, coba Bu. Ya Allah, datangkan guru orang Indonesia ke rumahku. Walaupun saat saya mengangkat tangan, mustahil saya dapat guru orang Indonesia. Tapi ketika saya ngambil rapor, saya melihat kamu, ini Allah mengabulkan doa saya lewat kamu. Disamperin langsung Bu, disamperin, tolong ajarkan anak saya. Oh baik gitu ya Bu ya. Saya ngajar, saya ingat anak itu namanya Robi ya. Anak itu namanya Robi. Saya datang ke rumahnya, dia punya abang Bu. Dia bilang, ini abangnya, ini Robi, ini yang kamu akan ajarkan gitu, karena dia udah ngaji gitu ya, udah. Ternyata Bu, orang Indonesia, orang Pakistan nyebut do susah. Ramadan, Ramazan gitu. Reza itu nama dari sana, bukan mereka nggak bisa nyebut do. Presiden mereka Diaul Haq, namanya Diaul Haq, tapi mereka nyebutnya siapa Bu? Ziaul Haq. Nggak bisa Bu, butuh waktu 3-6 bulan mempulenkan lisannya anak ini Bu. 3-6 bulan Bu, udah selesai baca, Masya Allah, dia bisa, ibunya seneng banget. Dikomparasi, dibandingin, abangnya dipanggil, Robi dipanggil ya Bu ya, sama-sama baca Al-Quran cuma 3 ayat. Kata ibunya, pasti lihat, kamu beda kan, kamu bisa membentuk anak saya seperti orang Indonesia katanya. Lidahnya pulen, bacaannya bagus gitu, beda dengan gitu. Alhamdulillah doa saya dikabulkan, dia bilang gitu ya. Lanjut Bu, ngajar orang Sri Lanka, karena ada jamaah saya orang Sri Lanka juga, orang Sri Lanka, orang Arab. Allah kasih orang Indonesia tuh Masya Allah Ibu. Kita pikir orang Arab pastilah lebih fase, enggak juga Ibu. Indonesia dikasih seperti itu. Bayangkan kalau kita dikasih sama Allah kelebihan tapi nggak pernah buka Quran, sayang kan Bu, sayang. Uniknya Al-Quran kan setiap orang baca Quran itu pakai nada ya Bu ya. Nggak ada orang baca Quran seperti ngomong Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, nggak ada kan Bu. Pasti pakai nada, ada yang cepet ya Bu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kan semuanya pakai nada. Nggak ada yang baca misalnya Wadkurna mayutla fi buyutikunna, nggak ada Ibu. Jadi setiap baca Quran, anggap yang kita baca itu suara yang paling enak yang kita bisa berikan. Nanti kalau begitu Bu, coba yang ini kan lebih enak lagi nih, yang ini, terus akhirnya ketagihan Bu baca Quran. Dan orang kalau baca Quran udah hatam, balik lagi, nggak pernah bosan kan Bu? Baca Quran coba dibolak-balik, bosan nggak Bu? Bosan. Baca Quran hatam, balik lagi gitu kan Bu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita ini, mungkin ibu-ibu karena sering baca Quran jadi agak awet muda gitu ya. Walaupun umumnya Bu, nanti kalau 60-70 kan kita udah mulai duduk gemeter. Tapi minimal ketika duduknya kita untuk ngaji akan berbeda gitu. Allah kasih mudah-mudahan ya Bu, ibunda saya almarhum dulu, almarhumah, even umurnya sudah 70 Bu, masih baca Quran itu tanpa kacamata itu. Dan kalau misalnya kita baca, beliau sambil masak nih Bu, sambil masak saya baca salah, kedengeran Bu, dibetulin gitu. Jadi Masya Allah Bu, orang dulu nyapunya baca Al-Muluk gitu kan Bu, nyuci piring baca Yasin gitu. Kalau anak sekarang kan beda, nyanyi
Sambil cuci piring kan Bu ya. Kamu ketawa. Beda Bu. Kalau selawatan, makanya kalau kita masak sambil diselawatin tuh masakan sehat sebetulnya. Ini buka dulu topeng, mulai Allah, kita ngeri banget. Lagi masak suruh buka topeng kan gitu, ngeri kita. Coba kalau selawatan kan enak gitu, boleh tapi disesuaikan ya Bu gitu. Jadi alhamdulillah karena kita dikasih sama Allah itu gitu ya, lidah yang fasih, tilawahnya diperbanyak gitu ya Bu ya. Itu yang berapa Bu? Keempat. Oke. Yang kelima apa? Sedekah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedekahnya seperti angin yang berhembus, cepet Bu. Nggak ada kata nanti ya, maaf ya, nggak ada. Di rumah beliau adanya kurma dikasih, adanya gula dikasih, adanya roti dikasih, nggak pernah nolak. Yang ada di rumah saja. Atau kadang-kadang beliau itu tahu putri beliau itu seperti beliau Fatimah itu Bu. Fatimah radhiyallahu anha itu malu kalau bilang maaf ya gitu. Oh malu Bu, pantang buat Fatimah bilang itu. Kadang-kadang emasnya dijual buat sedekah tuh Bu. Kalau kita kan maaf, sering maaf ya Bu. Kenapa? Karena kita khawatir orang itu sebetulnya mampu gitu. Kan ada istilah PMKS Bu, yang suka minta di jalan tuh Bu, di jalan raya kan ada penertiban Bu, ada undang-undangnya nggak boleh memberikan kepada PMKS. Kenapa? Karena memang mereka dikoordinir Bu. Jadi ada CCTV gitu, ada CCTV ngelihat, oh seorang bapak menurunkan anaknya dari mobil. Bapak ini mobilnya keren, anak istrinya diturunin, suruh pakai baju gembel gitu. Terus apa? Nanti sore dijemput lagi. Dan pernah juga Bu teman saya, kita sama-sama beli ini di warung Padang. Saya lauk telur dadar, dia lauknya rendang, paru, pengemis. Lebih keren daripada saya, kata teman saya. Jadi ternyata itu pekerjaan sampingan padahal mereka mampu. Terus bagaimana kalau sedekah? Sedekah itu baiknya selektif agar efektif. Apa selektif? Dipilih yang ahli ibadah, yang memang kurang mampu gitu. Sedekah gitu ya. Buka puasa bersama dengan mereka. Saya dulu pernah tinggal di daerah Kumis dan Jenggot. Apa Kumis? Kumuh dan miskin. Jenggot jajaran got, banyak comberan Bu. Beda kan Cinere kan rumahnya gede-gede gitu kan. Nah ibu belum tahu, ketika baru pulang itu ternyata kami Allah ya Bu, qadarullahnya Allah bimbing kita di daerah Kumis dan Jenggot. Ternyata Masya Allah ibu, mereka kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Jadi kalau sedang duduk gitu ya termenung, kita titipin uang buat beli beras, mereka bisa nangis Bu. Makasih ya, makasih. Saya lagi bingung hari ini mau ngasih makan anak apa gitu. Ketika kita kasih, bahagia banget Bu. Berarti mungkin untuk orang-orang tertentu uang 50.000 gak ada harganya, tapi buat orang-orang tertentu juga berharga banget 50.000 Bu. Langsung beli beras, beli telur, beli minyak kan gitu Bu. Jadi sedekah di bulan biasa saja pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan. Jadi udah mulai di checklist Bu, di checklist itu ditandain. Nih yang diajak buka puasa siapa saja, yang dikasih sembako siapa saja. Udah mulai gitu tuh Bu. Jangan pas Ramadan baru pusing. Siapa baru mikir, dari sekarang mikirnya. Biar nanti kita udah tinggal distribusi saja, tinggal ngasih-ngasih aja Bu, nggak mikir-mikir lagi. Setan tuh pinter Bu. Kadang-kadang kita lagi ngaji. Lagi ngaji baru dapat satu halaman kepikiran. Belum bikin santunan loh. Oh iya ya, Shadaqallahul azim tuh. Setan lebih licik dari yang kita bayangkan Bu. Kadang-kadang lagi ngaji baru mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngeliat hordeng, ya Allah, iya ya hordeng belum dicuci, mau lebaran. Shadaqallahul azim. Tuh mak-mak tuh. Pintu-pintu begitu tuh Bu udah ditutup dari sekarang. Sudah mau ngecat rumah silahkan ngecat rumah, laundry hordeng gitu Bu. Itu udah celah-celah setan tuh udah kita tutup biar kita ibadah, termasuk beli baju. Mau beli baju dari sekarang. Kata ibu belum mana gimana, gesek aja. Jadi hunting bajunya yang begini-gini nih jangan sampai mengganggu ibadah bulan Ramadan.